kembali lagi bersama saya Maria Lende. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan cara menggunakan packet glass. Fungsi dari packet glass adalah mencampur, mengaduk, menampung, dan menjadi wadah untuk memanaskan cairan penelitian yang akan digunakan. Saat ini yang ada packet glass berukuran 100 ml dan 250 ml. Selanjutnya cara menggunakan packet glass. Kita ambil dari cairan yang sudah dimasukkan ke dalam gelas ukur dan dimasukkan ke dalam packet glass secara perlahan. Demikian dari saya, fungsi dan cara menggunakan packet glass. Sekian dan terima kasih. Halo, kembali lagi bersama saya Sri. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara menggunakan alat pengaduk. Fungsi dari alat pengaduk adalah untuk mengaduk larutan. Kita memegang alat pengaduk seperti ini. Kita akan mengaduk larutan seperti ini. Dan dari cara salah satunya adalah alat mikroskop. Alat mikroskop ini digunakan untuk melihat dunia polimata. Adapun bagian-bagian dari mikroskop, yang pertama ada lensa okuler. Lensa okuler ini berfungsi untuk melihat atau memperbesar benda yang dilihat dari lensa objektif. Di sini juga ada tabung mikroskop. Tabung mikroskop ini berfungsi sebagai mengatur fokus serta penghubung lensa antara lensa okuler dan lensa objektif. Revolver ini mengatur pembesaran atau pemicilan lensa dari lensa objektif. Lensa objektif ini yaitu lensa yang dekat dengan objek. Lensa objektif ini berfungsi memperbesar bayangan objek yang diteliti. Ada meja preparat, yaitu meja sebagai tempat menyimpan objek yang diteliti. Ini jepit objek. Ini adalah kondensor. Kondensor ini berfungsi mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin, kemudian dimasukkan pada objek. Ini adalah diafragma. Diafragma ini mengatur banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk pada objek. Ini adalah cermin. Cermin ini untuk menerima cahaya yang dipantulkan. Kaki mikroskop yang berfungsi sebagai penopang atau memperkokoh mikroskop. Ini adalah skru pengarah halus yang berfungsi sebagai untuk menurun dan menaikkan tabung mikroskop secara tepat dan lambat. Ini adalah skru pengarah kasar yang berfungsi sebagai menarik dan menurunkan tabung mikroskop secara tepat dan cepat. Ini adalah lengan mikroskop yang berfungsi sebagai pegangan mikroskop. pertama-tama kabel ditajamkan pada mikroskop dan sumber listrik. Kemudian tekan tombol on sehingga lampu menyala agar mendapatkan pencahayaan. Kalau lampu ditekan dan menggeser ke kabel, besar kecilnya cahaya lampu mikroskop. Kemudian kita meletakkan objek di atas meja preparat, lalu kita menjepitnya dengan penjepit preparat. Ya. Objek pada mikroskop pertama dicari pembesaran dengan MCAS dan sekali dan cari membesar skru laser mikroskop. Ya.
Objek pada mikroskop pertama kali dicari pada perbesaran lemma 4/10 dengan cara memutar sekrup kasar mikroskop. Objek dapat diperbesar dan diperjelas dengan menambah ukuran lensa okuler. Menambah ukuran lensa okuler dilakukan dengan membesarkan pupil. Perubahan lensa okuler menyebabkan objek yang telah tampak pada perbesaran lemma akan menjadi kabut. Objek yang menjadi kabut dapat diperjelas dengan membesarkan sekrup halus. Sebaiknya sekrup kasar tidak digunakan dalam memperjelaskan objek. Sekrup kasar pada perbesaran kuat dapat menyebabkan pecahnya kaca pizza atau preparat yang sedang diamati. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan LAD. Yang pertama, kita pastikan kalau lampu sinyal mati kalau bila menyala. Yang kedua, hidupkanlah dengan cara menekan tombol on. Terus hingga bunyinya terdengar. Kalau misalkan bunyinya tidak terdengar, kita harus menekannya terus menerus. Yang ketiga, kita hidupkan lampu fluorescent dan blower. Kalau menyala, kita biarkan selama tanpa aktivitas apapun. Kita buka kaca hingga tandanya alarm pada bunyi. Kalau setting kacanya belum sesuai. Yang keenam, bersihkan permukaan atas tangga dengan cairan disinfektan yang sesuai seperti 70% isopropil alkohol. Yang ketujuh, bersihkan semua item cairan disinfektan sebelum memasukkannya ke dalam kabinet. Yang ke-8, letakkan semua alat di dalam kabinet minimal 10 cm dari kaca. Yang terakhir, jangan meletakkan alat di atas grill atau penyedot udara karena akan mengganggu aliran udara dalam kabinet. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu alat laboratorium yang bernama jarum OC. Jarum OC adalah jarum inokulum yang terbuat dari kawat mikron atau fungsi dari jarum OC sendiri yaitu memindahkan biakan untuk ditanam ke media baru. Bagian atas disebut pegangan, bagian bawah untuk memindahkan biakan, terbuat dari kawat. Demikian sedikit pengenalan tentang jarum OC. Sekian dan terima kasih. Berikut adalah alat Superbal. Superbal atau filter berfungsi untuk mencegah larutan yang dapat ditambahkan pada pakaian filter memiliki 3 saluran, yang masing-masing saluran memiliki kartus. Kartus yang disebut A atau aspir berguna untuk mengeluarkan udara dari filter. Kemudian kartus yang bersimbol S atau suction merupakan kartus yang jika ditekan maka cairan dari ujung pipet akan tersedot ke atas. Kemudian kartus yang bersimbol berikut adalah alat bekas semprot. Bekas semprot ini berfungsi untuk menurunkan aquarium dalam jumlah terbatas. Penggunaannya dengan menekan bagian permukaan botol, kemudian cairan akan keluar dengan jumlah yang kita inginkan. Berikut adalah alat gelas ukur. Gelas ukur ini berfungsi untuk tempat untuk mengukur volume. Gelas ukur adalah berbagai ukuran, ada yang berukuran 10 kali 20 dan
prosesnya dan Baik, di sini saya akan memperkenalkan salah satu alat laboratorium yang bernama cawan Petri. Cawan Petri adalah wadah yang berbentuk bulat yang terbuat dari kaca. Biasa digunakan untuk membiarkan sel. Fungsi dari cawan Petri yaitu untuk menumbuhkan sel dan menyediakan ruang yang luas dan mencegahnya terkontaminasi dengan spesies lain. Sebelum kita menggunakannya, kita buka wadah tersebut. Setelah itu kita bersihkan cawan Petri ini menggunakan tisu hingga bersih. Setelah cawan Petri ini bersih, barulah kita gunakan. Selanjutnya kita tutup agar tidak tertiup angin. Baiklah, penjelasan tentang cawan Petri sekian dan terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu alat lab yang bernama Spiritus. Spiritus banyak digunakan di laboratorium sebagai alat pembakar atau pemanas uji coba di dalam laboratorium. Spiritus ini terdiri dari pada bagian bawahnya berbentuk seperti labu ukur, tetapi ukurannya lebih besar dari labu ukur. Sedangkan pada bagian atasnya ini berbentuk seperti terdapat mulut. Setelah itu, pada bagian yang ini namanya porselen, digunakan sebagai penyangga sumbu. Sedangkan sumbunya ini memiliki kapilaritas yang sangat tinggi. Untuk cairan yang terdapat di dalam spiritus ini, ukurannya harus 3/4 dari spiritus. Fungsinya agar pada saat kita menyalakan api tidak terjadi ledakan di atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan spiritus. Yang pertama, kita buka tutupnya terlebih dahulu. Setelah itu kita menyalakan sumbunya. Lalu kita bisa menggunakan untuk membakar atau memanaskan suatu zat yang akan kita panaskan atau akan kita bakar. Setelah itu, untuk mematikan nyala api pada spiritus ini, kita tidak boleh meniupnya atau mengipasnya seperti ini. Itu sangat berbahaya. Tetapi untuk mematikan nyala api pada spiritus ini dengan cara kita menutupnya menggunakan tutupannya. Jadi untuk cara mematikan nyala apinya itu seperti ini saja. Langsung kita tutup, otomatis lampunya sudah akan mati. Baiklah, demikian cara menggunakan salah satu alat lab yang bernama spiritus. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk bagian-bagian yang terdapat pada colony counter, yang pertama di sini ada tombol on off, digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan colony counter. Selanjutnya di sini ada loop. Lalu untuk melihat bakteri yang terdapat pada cawan Petri. Lalu di sini ada Wolfvogel-Dix. Lalu ini ada display. Selanjutnya untuk cara menggunakan colony counter, yang pertama kita hubungkan colony counter dengan arus listrik. Setelah kita menghubungkannya dengan arus listrik, lalu kita mengarahkan loop ini pada cawan Petri. Lalu untuk banyaknya atau jumlah bakteri yang terdapat pada cawan Petri ini dapat kita lihat pada display ini. Jadi demikian cara menggunakan colony counter. Sekian dan terima kasih. Setelah itu untuk cara penggunaannya, ini yang pertama kita buka dulu tentang tombol power itu kita tekannya
Anda tahan sedikit, kurang lebih sekitar 3 menit, supaya timbangan digital ini bisa nyala. Nah, setelah dia nol seperti ini, kita letakkan wadah seperti gelas Ariel maupun kertas pertama. Di sini sedangkan alat pekerjaan di sini sedang. Setelah itu kita letakkan wadah kita bisa menekan tombol. Kita bisa menekan tombol yang dimacer, yang dimana sudah saya jelaskan tadi bahwa tombol ini digunakan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pipet volume. Pipet volume adalah pipet yang digunakan untuk memindahkan cairan yang digunakan dalam proses pengujian dengan jumlah nilai sangat kecil hingga ukuran lainnya. Ukurannya dapat berupa 1 ml, 10 ml, 15 ml, dan 25 ml. Ini adalah contoh pipet volume dengan ukuran 25 ml. Saya akan menjelaskan tentang tabung reaksi. Tabung reaksi adalah salah satu alat di laboratorium mikrobiologi yang tersedia dari kaca atau plastik dan digunakan untuk uji-uji biokimia dan untuk menemukan mikroba. Panjang tabung reaksi umumnya 50 sampai 20 mm dan berdiameter 10 sampai 20 mm. Saya akan menjelaskan tentang pH universal. pH universal adalah indikator berisi larutan dari beberapa senyawa yang menunjukkan beberapa perubahan warna yang halus pada rentang pH antara 1 sampai 14 untuk menunjukkan keasaman atau kebasahan larutan. Fungsi dari pH universal adalah untuk mengukur pH suatu larutan. Cara menggunakan pH universal adalah: yang pertama, celupkan kertas indikator universal pada larutan yang akan diselidiki nilai pH-nya. Yang kedua, amati perubahan warna yang terjadi. Dan yang terakhir, bandingkan perubahan warna dengan warna standar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan apa itu oven laboratorium dan bagian-bagiannya. Oven laboratorium atau drying oven merupakan alat yang digunakan untuk sterilisasi atau pembersihan dengan menggunakan udara kering. Alat sterilisasi ini dipakai untuk mensterilkan alat-alat gelas seperti Erlenmeyer, Petri dish atau cawan Petri, tabung reaksi, dan gelas lainnya. Yang pertama, tombol power untuk menghidupkan dan mematikan sistem alat kerja apabila untuk memulai pemanasan dan mengakhiri pemanasan. Pun tombol setup dan setdown digunakan untuk men-setting suhu yang diinginkan dan dapat pula untuk men-setting waktu. Ini adalah tombol untuk mengkonfirmasikan suhu dan waktu yang diinginkan. Ini adalah gagang oven untuk membuka dan menutup oven. Ini adalah penutup oven yang berfungsi untuk menutup oven sewaktu mensterilkan alat. Di dalam oven terdapat rak oven yang akan digunakan untuk meletakkan alat-alat yang ingin disterilkan. Demikianlah bagian-bagian dari oven. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menggunakan oven. Yang pertama, hubungkan alat dengan sumber listrik. Selanjutnya, tekan tombol on dan tunggu beberapa saat. Selanjutnya, setting temperatur dengan menekan tombol set dan secara berbarengan dengan memutar knob ke kanan untuk menaikkan temperatur dan ke kiri untuk menurunkan temperatur. Selanjutnya, tekan tombol pengatur waktu untuk mengatur waktu dengan cara memutarkan knob dan tekan tombol
ini untuk mengkonfirmasi. Selanjutnya, masukkan sampel ke dalam oven. Sampel kemudian akan diletakkan pada rak oven. Selanjutnya, tutup penutup oven dan tunggu hingga proses sterilisasi selesai. Setelah selesai, matikan oven dengan menekan tombol off. Selanjutnya, cabut stepper dan tunggu hingga dingin, kemudian bersihkan oven. Demikian cara menggunakan oven. Pinset digunakan untuk mengambil atau menarik beberapa sampel. Fungsi pinset itu untuk menjepit benda kecil ataupun yang sangat lembut. Laminar air flow digunakan sebagai meja kerja steril untuk kegiatan inokulasi atau penanaman. Laminar air flow mengutamakan adanya hembusan udara steril yang digerakkan oleh blower yang disaring oleh HEPA filter. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari kaki 3. Fungsinya itu sebagai tungku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan atau fungsi dari aerominer. Alat ini digunakan untuk menampung cairan, bahan, atau larutan. 3. Labu ini juga dapat digunakan untuk meracik dan menghomogenkan bahan-bahan. Komposisi media menampung aquades, kultivasi mikroba dalam kultur cair, dan lain-lain. Sekian fungsi dan kegunaan dari alat tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari objek las. Fungsinya yaitu untuk meletakkan objek atau benda. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Alexia Devianagara, mahasiswa tingkat 1 Prodi Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang. Hari ini kami akan mempraktikkan cara menggunakan autoclave. Kami dari kelompok 1. Yang pertama-tama kita ketahui dulu, autoclave adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilkan suatu benda menggunakan uap suhu bertekanan tinggi dalam waktu kurang lebih 15 menit. Adapun alat dan bahan yang tidak dapat disterilisasi, seperti yang pertama, bahan yang mudah terbakar. Contohnya seperti serum, vitamin, antibiotik, dan lain-lain. Yang kedua, pelarut organik seperti fenol. Dan yang ketiga, buffer yang mengandung deterjen. Selanjutnya, kita akan mempraktikkan cara menggunakan autoclave. Yang pertama-tama, mesti kita kenali dulu bagian-bagian dari autoclave. Yang ini dinamakan karton pengaman. Yang ini dinamakan display suhu. Yang ini dinamakan kartu kuat. Yang ini tutup dari autoclave. Yang ini badan autoclave-nya. Dan di dalamnya ini terdapat kontainer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan autoclave. Yang pertama, pastikan autoclave dalam keadaan bersih. Yang kedua, cek aquades di dalamnya. Jika aquadesnya kurang, tambahkan aquades hingga tanda batas. Yang ketiga, masukkan alat dan bahan yang akan disterilkan. Yang keempat, olesi permukaan tutup autoclave menggunakan vaselin kuning secukupnya. Yang kelima, masukkan peralatan dan atau media, misalnya seperti tabung reaksi ataupun cawan Petri yang dibungkus dengan kertas steril, media, dan lain sebagainya. Jika ingin mensterilkan botol bertutup kulit, tutupan botolnya harus dikendorkan agar bagian dalam dari botol tersebut dapat terjamin saat proses sterilisasi.
bagian dasar inner container dan bagian atasnya menggunakan serbet bersih. Selanjutnya, tutup autoclave dengan rapat. Pastikan tanda panah pada bagian atas sama dengan tanda panah pada bagian bawah, agar autoclave tertutup dengan sempurna. Lalu, putar baut pengaman ke kanan seperti ini untuk menutup dan ke kiri seperti ini untuk membuka. Setelah seperti ini, ditutup seperti ini, setelah ditutup seperti ini, lalu klep uapnya yang ada di bagian atas ini diposisikan berdiri seperti ini. Langkah selanjutnya, letakkan autoclave di atas kompor seperti ini. Lalu, atur nyala api sampai berwarna hijau. Tunggu sampai 4 menit. Setelah itu, tutup klep pengaman. Tunggu sampai jarum penunjuk tekanan berada pada daerah yang berwarna hijau. Pertahankan selama 30 menit pada suhu 115 sampai 117 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Setelah 30 menit, matikan nyala api dan buka kartu pengaman. Seperti ini. Selanjutnya, tunggu tekanan dalam kompartemen turun hingga sama dengan tekanan udara di lingkungan atau jarum pada precious charge menuju pada autoclave. Kemudian, baut-baut pengaman dibuka dan keluarkan isi autoclave dengan hati-hati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara merawat autoclave. Yang pertama, apabila autoclave telah selesai digunakan, maka aqueous yang ada di dalam autoclave sebaiknya dibuang atau dikuras. Bersihkan bagian inner container dengan lap bersih atau lap yang dibasahi air, kemudian lap dengan kain kering setelah selesai digunakan. Yang kedua, bagian luar autoclave dicuci dengan sabun cair dengan menggunakan spons halus. Yang ketiga, simpan autoclave di tempat yang kering dan bersih.